Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini kita akan mereview DBE ya, DBE DJ80. Dan kenapa ini di plastik? Karena ini second, ini bukan barang baru, ini barang second ya. Dan kenapa saya beli second? Oke, kita ngobrol dulu ya. Kenapa saya beli DBE ini second yang DJ80? Karena harganya di marketplace itu nggak masuk akal. Jadi barangnya gaib dan harganya nggak masuk akal. Harganya seharusnya ini adalah sekitar 199.000 atau 200.000, kurang 1.000 gitu ya. Tapi kalau teman-teman cari sekarang ini ya, di marketplace atau ya di Shopee, di Tokopedia gitu, harganya itu 200 lebih dan bahkan tembus di 300.000 rupiah. Dan ya itulah kenapa saya memilih untuk beli second. Dan saya beruntung ada yang menjual second ini kemarin di Tokopedia dengan harga 130.000. Tadinya saya ragu apakah barangnya itu minus atau gimana ya, karena dijual dengan harga yang sangat murah. Tapi dia bilang kalau dia itu beli cuman buat penasaran aja, untuk memenuhi rasa penasarannya. Dan ya akhirnya saya tanya-tanya dulu apakah ada minusnya atau kekurangannya seperti apa, kelengkapannya seperti apa, dan apakah ada boxnya. Ternyata semuanya lengkap ya, tidak ada yang kurang dari semuanya ini. Dan ini adalah unitnya DBE DJ80. Kenapa saya beli DBE DJ80 ini? Karena kemarin saya cari-cari headset yang cukup murah ya, yang headphone sih tepatnya, yang over ear. Dan ada yang nge-review headset ini, headphone ini. Dan yang saya pertimbangkan kenapa saya suka dan saya ambil adalah yang pertama adalah mic-nya itu detachable, bisa dicopot, jadi mic-nya bisa dicopot seperti ini ya. Dan nanti kalau mau masang ya tinggal ditancepin aja ke headsetnya. Kemudian headsetnya sendiri over ear, yaitu ya kebalik ya, penuh di telinga itu. Nah jadi tidak memencet telinga seperti ini ya, jadi telinga itu tidak dipencet seperti ini yang jatuhnya nanti akan sakit. Dan kalau ini over ear, jadi masuk telinganya di kepala. Walaupun kalau menurut saya pribadi ini apa ya, kunciannya di kepala itu nggak begitu kuat. Walaupun ini teman-teman kalau lihat, nah ini kan sepertinya kuat itu ya, sepertinya kecil banget gitu kan. Tapi ketika dipakai gini itu nggak begitu kuat nempel di kuping. Ada kelebihan dan kekurangannya sendiri sebenarnya. Kalau kelebihannya adalah tidak cepat sakit, tidak panas juga di kuping. Tapi kekurangannya adalah kalau kita pakai untuk jalan atau kita pakai untuk nunduk gini atau dongok gini, nanti bisa jatuh. Tapi kalau kita pakainya ya di depan komputer atau di depan laptop seperti ini, saya rasa juga nggak akan ada masalah. Untuk AirPads ya, untuk padsnya ini empuknya empuk banget. Jadi saya nggak biasa pakai yang empuk banget gini. Biasanya saya pakai yang cukup keras ya. Ya nggak cukup keras sih, lebih keras daripada ini, dan ini empuk banget. Dan entah kan apakah karena ini atau bukan ya, jadi isolasi dari headphone ini itu tidak begitu mengisolasi, jadi suara-suara masih sering masuk. Dan untuk orang lain mungkin itu adalah kekurangan, tapi untuk saya sendiri itu oke aja menurut saya. Karena gini, saya kalau pakai headset atau pakai headphone itu nggak suka yang sayanya budek gitu ya. Saya nggak suka karena apa ya, saya lebih suka aroma lagi. Orang-orang lain ketika memanggil saya itu saya masih bisa dengar walaupun itu dikit gitu ya. Jadi nggak budek-budek banget gitu. Karena ya itu tadi penting sih kalau menurut saya pribadi ya. Walaupun kalau secara profesional itu harusnya padnya itu bisa menutup secara keseluruhan gitu, atau suaranya nggak bisa tembus gitu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka yang seperti ini. Jadi nggak kenceng-kenceng banget, biar nggak budek-budek banget. Dan yang saya suka lagi dari headset ini adalah selain detachable yang seperti saya bilang tadi, suara mic-nya itu bersih. Suara mic-nya itu bisa dibilang apa ya, enak gitu. Nggak kalah juga sama mic yang saya pakai clip on di sini, dan nggak kalah juga dengan mic-mic yang saya punya lainnya. Mic-nya ini enak banget. Nanti saya akan review dan teman-teman bisa dengarkan sendiri suara dari mikrofon ini. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu mic-nya ini apa ya, terlalu empuk gitu ya. Ini loh, apa yang untuk bendingnya ini, untuk membengkok-bengkokkannya ini terlalu empuk. Jadi kesentuh dikit gitu bisa bengkok, kesentuh dikit bisa bengkok gitu ya. Ini entah kekurangan atau kelebihan ya, saya tidak tahu. Tapi kalau menurut saya pribadi ini cukup mengganggu ya. Jadi
kalau nggak sengaja kita senggol gitu bengkok, kita senggol bengkok gitu, jadi kita harus mengepaskan lagi lah di mulut kita agar suaranya bisa masuk. Untuk detail headsetnya sebenarnya teman-teman bisa dapat reviewnya di review lain ya, tapi nggak ada salahnya saya di sini untuk memberikan detailnya. Headset ini pertama sampai di tempat saya pikir saya ditipu. Karena apa? Boxnya itu ringan banget. Sebelum saya buka itu saya angkat gitu, ini boxnya ada isinya atau enggak gitu ya, apakah diisi barang lain gitu, karena ringan banget. Ini asli, ini ringan banget gitu ya. Dan build quality-nya itu apa ya, teman-teman bisa dengar sendiri ya, ini plastiki banget, tapi finishingnya itu bersih gitu. Finishingnya itu enggak yang kasar gitu atau yang enggak apa ya, yang ngasal gitu, enggak. Finishingnya itu bagus walaupun plastiki banget. Dan ya karena ini plastiki jadi kesannya adalah ringan banget. Patch-nya di atas ini juga empuk, patch-nya ini empuk banget. Asli semua patch yang ada di DBE DJ80 ini empuk semua. Dan ya gimana ya, entah kenapa saya excited banget ketika ini sampai barangnya ke tempat saya. Dan ya ini adalah bentuk dari penggunaannya. Kepala saya ini kecil, kepala saya bukan kepala yang besar, jadi kalau teman-teman kepalanya besar mungkin ini bisa lebih rapat lagi, lebih enak lagi dipakainya gitu ya. Dan ya ini adalah headsetnya, headphone-nya. Saya keliru terus ngomongin headset dan headphone, headset dan headphone. Dan ini bisa disetting ya panjang pendeknya seperti ini. Dan ini tinggal ditarik aja, tidak ada penguncinya atau apa, ini tinggal ditarik seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah kalau saya pakainya biasanya saya tutup semua. Nah saya tutup semua gini, kemudian saya pakai, baru di kepalanya nanti saya tarik set. Nah gini, jadi bisa pas dan mengunci cukup oke. Dan tanpa berlama-lama saya akan ganti mic-nya untuk pakai mic yang ada di sini ya. Saya masukkan di sini nanti dan teman-teman bisa dengar suaranya seperti apa. Oke teman-teman semua, ini adalah suara dari headphone DBE DJ80. Dan ya ini suara mic-nya ini ya, suaranya seperti ini, teman-teman bisa dengar sendiri. Dan ini kabelnya cukup panjang, mungkin sekitar berapa ya, ini masih ada sisa nih, ini 2 meteran lah kabelnya gitu. Dan teman-teman bisa dengarkan sendiri, di sana ada suara kipas ya, di sana itu ada suara kipas. Kemudian di belakang saya ini juga ada suara PC saya. Dan teman-teman bisa dengarkan sendiri. Sekarang saya akan diam dan teman-teman bisa mendengarkan apakah noise itu masuk secara masif atau enggak di headset ini. Dan kalau dari saya yang saya lihat di itu ya, di meter voice meternya itu, headsetnya ini masih menangkap detail-detail suara seperti noise yang tadi ya. Tapi ketika saya ngomong kayak gini, itu suaranya adalah suara yang solid, bukan suara yang apa ya. Kadang kan kalau headphone itu suaranya kadang kayak mendem. Yang pertama mendem, kemudian ada yang kedua itu suaranya kayak dikasih apa ya, kayak gini lah, kayak dikasih apa ya, nggak solid gini suaranya, nggak bersih ini gitu loh. Jadi ketika ada reviewer lain mereview ini dan suaranya dari headset ini adalah suara yang cukup solid gitu, saya langsung tertarik untuk beli headset ini. Dan mungkin ini akan saya gunakan untuk bikin video. Kalau mau mengisi voice over gitu, saya gunakan ini juga karena ya ringkas dan suaranya bisa apa ya, bisa bersaing dengan klip mic on saya dan mic lain yang ada di studio saya ini. Untuk suara yang dihasilkan dari headphone ini lebih cenderung apa ya, V-shape, tapi V-shape-nya bukan V-shape banget ya. Jadi bassnya masih kerasa, bassnya nendang, bassnya kering, bukan bass yang warm gitu, bass yang di dalam gitu, enggak. Bassnya dari headset ini itu cenderung bass yang apa ya, nendang tapi bukan yang dalam gitu, nendang tetap nendang tapi bukan yang dalam dan deep gitu, enggak. Kemudian untuk treble-nya ini masih ke pick up dan apa ya, treble-nya ini enak. Jadi serasa kita itu memiliki soundstage yang luas gitu. Jadi luas banget soundstage-nya. Jadi enggak headset yang mendem gitu, enggak headset yang terlalu ngecering juga enggak. Jadi
DBE bisa menghasilkan headset murah tapi dengan kualitas yang enak banget. Vokalnya itu walaupun saya bilang V-shape ya, tapi vokalnya itu enggak yang hilang, enggak, sama sekali enggak hilang. Vokalnya itu ngeblend dengan treble-nya, jadi suaranya itu crunchy gimana gitu. Jadi apa ya, enak lah headset ini, headphone ini bisa dibilang. Ya mungkin sekian dulu ngobrolin tentang headphone ini, tentang DBE DJ80. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya ada di kolom komentar. Dan kalau teman-teman udah pernah atau sekarang punya DBE DJ80 ini, komen aja di kolom komentar apakah teman-teman puas menggunakan headphone ini. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di kanan bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.